satu filosofi penting untuk memulai perbincangan kita sore hari ini tentang kopi. Jadi filosofi yang menarik sore hari ini begini, kesempurnaan kopi itu berasal dari rasa pahitnya. Ya, karena itu kenangan pahit yang sudah Bapak Ibu alami itu akan membentuk kita menjadi lebih baik di masa depan. Karena dengan pernah merasakan kepahitan, kita baru ngerti bagaimana sebuah keindahan itu. Itu yang pertama. Jadi kalau orang nggak pernah merasakan pahit itu tidak pernah bersyukur bahwa segala nikmat yang diberikan saat ini itu benar-benar sesuatu yang sangat kita syukuri. Karena kita tahu kita pernah mengalami kepahitan. Dan yang kedua, yang penting banget nih ya, filosofi kopi sore hari ini adalah hanya kopi yang bisa menceritakan pada kita bahwa hitam itu tidak selalu jelek, tidak selalu kotor, dan pahit itu tidak selalu menyedihkan. Hitam itu tidak selalu jelek dan pahit tidak selalu menyedihkan seperti kopi, karena pahit itu yang dicari. Jadi kalau ada orang pergi minum kopi, kopinya manis, dia bilang, kopi kok manis ya? Itu namanya bukan kopi. Jadi hitam tidak selalu kotor, dan pahit itu tidak selalu menyedihkan. Jadi bagi yang pernah mengalami pahit, nikmati saja. Itu bagian dari romantika hidup yang kita jalani. Suatu saat akan indah pada waktunya. Itu filosofi kita pada sore hari ini. Terima kasih ya masih yang sudah bergabung, dan kembali saya menyapa teman-teman dari Kudus, dari Sisuka dari Kudus, ada TTS, NTT, ada lagi siapa ya? Banyak ya yang sudah hadir, yang sudah menulis. Ada dari Belitung hadir, dari Jakarta juga hadir ya. Hampir dong ke sini kalau di Jakarta. Dan dari Kalbar, dari Brebes, dari seluruh Indonesia, terima kasih sudah hadir pada live IG sore hari ini. Sore hari ini kita akan membahas isu yang sekarang sedang sangat dinanti-nanti, karena dia adalah bagian dari program prioritas kita, yaitu peluang dan tantangan guru menjadi guru penggerak dan guru penggerak menjadi kepala sekolah dan pengawas sekolah. Jadi kenapa disebutnya peluang dan tantangan? Karena ini bukan hanya sekedar pemberian ya. Untuk bisa menjadi guru penggerak itu perlu tantangan yang harus dihadapi. Lalu setelah jadi guru penggerak, untuk menjadi kepala sekolah dan pengawas sekolah, ada peluang dan ada tantangan yang harus kita jalani. Jika Bapak Ibu guru yang ada di seluruh Indonesia ada yang ingin bertanya terkait dengan topik kita sore hari ini, apakah itu calon guru penggerak, apakah guru penggerak yang belum mendapatkan penugasan sebagai kepala sekolah dan pengawas sekolah, atau ada guru penggerak yang ingin jadi pengawas sekolah tapi tidak tahu caranya, atau daerah-daerah yang belum mengangkat Bapak Ibu menjadi pengawas sekolah atau kepala sekolah sementara secara administrasi sudah memenuhi syarat, jangan ragu untuk bertanya. Dan jika ada yang bisa saya jawab, akan saya jawab ya, jangan khawatir. Nah, sekarang saya akan bercerita tentang sekilas tentang guru penggerak ya. Jadi Bapak Ibu guru sudah tahu, bahkan di ruangan live IG saya ini pasti semua adalah calon guru penggerak atau guru penggerak. Calon guru penggerak itu kalau guru belum mengikuti pendidikan guru penggerak namanya calon guru penggerak ya. Jadi ini adalah program penyiapan pemimpin pendidikan di Indonesia. Jadi pemimpin pendidikan itu nggak selalu harus jadi kepala sekolah atau pengawas, tapi dia ada di satuan-satuan pendidikan, di ruang-ruang kelas, dia adalah juga pemimpin pendidikan. Nah, pendidikan guru penggerak ini berfokus pada kepemimpinan pembelajaran, agar guru dapat menggerakkan komunitas belajar baik di dalam dan di luar lingkungan sekolah masing-masing, serta dapat mendorong terwujudnya cita-cita besar Merdeka Belajar sepenuhnya bagi peserta didik. Nah, pendidikan guru penggerak juga bertujuan untuk mendorong guru-guru agar menjadi pemimpin pendidikan yang dapat mewujudkan rasa aman, nyaman, dan kebahagiaan bagi peserta didiknya di ruang kelas. Bapak Ibu yang saya hormati, bagi Bapak Ibu guru yang belum menjadi guru penggerak, kesempatannya masih terbuka luas ya. Jadi jangan sampai ketinggalan dengan program ini, karena saat ini pendidikan guru penggerak sudah berjalan sampai angkatan ke-11. Jadi kalau ada yang belum ikut, sayang sekali. Angkatan ke-11
Dan angkatan 1 sampai 8 sudah lulus banyak sekali, dan sekarang ini sedang pendidikan CGP. Angkatan 10 akan memulai di tahun 2024. Sudah ada pertanyaan belum? Dari yang Bapak Ibu yang sekarang ada di yang ikut live IG ini. Jika belum, saya tunggu ya. Pasti banyak kan pertanyaannya. Setiap saya berkunjung ke daerah, bertemu dengan guru penggerak, saya selalu mendapatkan cerita-cerita yang sangat inspiratif dan menggugah. Mereka menceritakan pengalaman sebagai guru penggerak bahkan dengan air mata, dan kita yang mendengarkan pun ikut bersemangat sekali ya ketika mendengarkan cerita praktek yang sudah dialami, berproses selama menjadi guru penggerak. Sekarang ini kita sudah punya 61.000 lebih guru penggerak, dan sudah 22,5%-nya itu yang sudah menjadi kepala sekolah, dan ada 341 orang yang sudah menjadi pengawas sekolah. Jadi artinya ini di luar sana, di seluruh Indonesia itu kesempatan, peluang untuk menjadi kepala sekolah itu terbuka sangat lebar bagi guru penggerak. Apalagi yang sudah menjadi ASN ya. Sekarang untuk pengawas dari ASN juga sudah dimungkinkan untuk menjadi guru penggerak. Gimana Bapak Ibu, penasaran kan? Bagi yang ingin jadi kepala sekolah mungkin ingin tahu bagaimana prosesnya untuk bisa diangkat menjadi pengawas sekolah ya. Jadi kalau untuk menjadi pengawas sekolah ini ada prosesnya ya Bapak Ibu, yang bisa Bapak Ibu ikuti. Begitu juga untuk menjadi kepala sekolah. Kalau menjadi kepala sekolah kan ada ya dasarnya Permendikbud nomor 40 tahun 2021, yang mana GP yang guru penggerak yang sudah memenuhi syarat itu akan diangkat sebagai kepala sekolah. Dan berapa lama sih bisa menjadi kepala sekolah? Itu minimal 1 periode, maksimalnya sampai 16 tahun, supaya ilmu yang Bapak Ibu dapatkan itu bisa bermanfaat lebih lama untuk menggerakkan ekosistem belajar di tempat Bapak Ibu dan berdampak pada ekosistem pendidikan lebih luas lagi. Dan bagi Dinas Pendidikan ya, saat ini sudah tersedia sistem pengangkatan kepala sekolah dan pengawas sekolah. Dan ini yang sangat menguntungkan bagi guru penggerak juga dan membantu Dinas Pendidikan. Karena Bapak Ibu yang sudah mengikuti pendidikan, calon guru penggerak juga namanya ada di dalam sistem tersebut. Dan bagi Dinas Pendidikan, jika akan mengangkat ya harus melalui sistem itu. Dan ini sebenarnya untuk mempertahankan sistem meritokrasi bagi kepemimpinan pendidikan di negara kita. Itu Bapak Ibu, ini ada pertanyaan yang sudah masuk. Ini ada ya. Ya, baik, ini sudah ada pertanyaannya dari Rumiyah Wibowo. Terima kasih ya Bu sudah bertanya. Pertanyaannya, apa syarat menjadi pengawas sekolah Bu? Itu pertanyaan yang bagus sekali ya buat sahabat guru seluruh Indonesia. Pertanyaannya berdasarkan ini ada ya, ada rujukan regulasi untuk ini berdasarkan pasal 16 Permen-Pan RB nomor 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional. Diatur pengangkatan dalam jabatan fungsional melalui perpindahan jabatan harus memenuhi semua persyaratan. Termasuk di dalamnya adalah uji kompetensi, dan juga harus ada lowongan atau dibuka formasi di daerah yang Bapak Ibu ingin jadi pengawas sekolah. Nah, di dalamnya di sini syaratnya apa? Nah, kalau uji kompetensi itu adalah syaratnya yang pertama statusnya harus guru ya. Pertama statusnya guru. Yang kedua, guru punya serdik ya, memiliki sertifikat pendidik, kemudian punya pengalaman mengajar paling sedikit 8 tahun. Jadi kan 8 tahun itu nggak lama ya, 8 tahun itu cukup pendek bagi pengalaman mengajar. Ijazahnya paling rendah S1 atau diploma 4, kemudian memiliki keterampilan dan keahlian sesuai dengan bidang pengawasan, itu yang ditunjukkan dengan tadi ya, lulus uji kompetensi, memiliki pangkat paling rendah penata atau golongan ruang 3C, dan usia paling tinggi 55 tahun. Nah kalau untuk P3K tentu ini pengalaman pangkat itu tidak diperlukan gitu.
Nah, dalam hal persyaratan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan calon pengawas atau memperoleh STTPP yang dulu yang pernah di LPPKS yang tanda tangannya saya, itu masih berlaku. Dan juga sekarang ini yang memiliki sertifikat guru penggerak itu dapat digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengganti STTPP. Gitu Bapak Ibu, gimana ya? Nah, sekarang kita lanjut dulu ya. Sebelum lanjut tentu saya ingin memamerkan rasa kopi lintong saya ya, keburu dingin. Saya minum dulu. Bapak Ibu yang di sana boleh sambil menyeduh kopi, sambil santai. Mari kita lanjutkan ngobrol-ngobrol kita. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih yang bagus sekali dari Ibu Isoktiawanti. Pertanyaan Bapak dan juga dari Bapak Jeffrey Simangunsong. Pertanyaannya, ini ada yang nyampe ASN P3K nih. Apakah ASN P3K berpeluang juga sebagai kepala sekolah dan pengawas? Bagus sekali pertanyaannya. Baik, jadi guru penggerak P3K itu saat ini sudah bisa diangkat sebagai kepala sekolah. Sepanjang ada syarat, ada term and kondisinya, dia bisa menjadi kepala sekolah sepanjang memenuhi seluruh persyaratan di pasal 2 Permendikbud 40. Jadi syarat administrasinya harus terpenuhi. Apa saja sih? Ya sertifikat pendidik, memiliki pengalaman manajerial minimal 2 tahun, penilaian kinerjanya minimal baik 2 tahun berturut-turut gitu ya. Apakah sudah ada daerah yang mengangkat GP P3K menjadi kepala sekolah? Jawabnya ada. Nah, contohnya di mana? Nah, praktek baiknya yang sudah itu adalah di Dinas Pendidikan Temanggung ya. Di Temanggung itu sudah, bayangkan, sudah mengangkat 13 guru penggerak dari P3K menjadi kepala sekolah. Nah, Dinas Temanggung juga membuat kontrak P3K-nya selama 5 tahun. Karena kalau satu periode kepala sekolah itu 4 tahun kan? Jadi dengan kontraknya 4 tahun itu terlewati. Jadi tidak bermasalah bagi kepala sekolah untuk menjadi kepala sekolah selama satu periode 4 tahun karena kontraknya melewati masa pengabdian sebagai kepala sekolah. Dan masih banyak lagi dinas pendidikan lain yang juga mengangkat kepala sekolah dari guru penggerak. Gimana Bapak Ibu, tertarik ya untuk jadi kepala sekolah? Tentu kalau kita ingin mengabdi lebih jauh kepada pendidikan kita, berbakti dan mengabdikan ilmu yang diperoleh selama menjadi guru penggerak itu lebih baik lagi, silakan memproyeksikan diri menjadi kepala sekolah. Caranya bagaimana? Dengan kinerja terbaik, pasti dinas pendidikan akan melihat Bapak Ibu adalah orang-orang yang pantas untuk diangkat sebagai kepala sekolah. Nah, ini ada pertanyaan berikutnya nih dari @dika_Retna. Assalamualaikum Bu Dika Retna, semoga Ibu sehat selalu ya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, Ibu, saya guru penggerak angkatan ke-6 dan dapat undangan BCKS dari BMM. BCKS itu bakal calon kepala sekolah dari BMM. Apakah saya harus terima tawaran tersebut sekarang atau nanti setelah SKP saya 2 tahun? Pertanyaan bagus sekali Ibu. Ini kalau guru penggerak selalu tanyanya itu susah untuk dijawab gitu ya. Tapi alhamdulillah saya bisa menjawabnya ya. Jadi persyaratan, kita melihat dulu persyaratan untuk menjadi kepala sekolah itu apa. Jadi syarat untuk dipenuhi seorang guru untuk menjadi kepala sekolah itu yang pertama, kualifikasinya paling rendah S1 atau D4, punya sertifikat pendidikan guru penggerak, berarti Ibu Dika tadi terpenuhi ya. Lalu memiliki pangkat paling rendah penata tingkat 1, punya diturunkan nih golongan uangnya 3B bagi guru yang berstatus PNS. Kalau bukan PNS atau P3K tentu menyesuaikan ya, tergantung daerahnya masing-masing. Lalu memiliki jenjang jabatan paling rendah guru ahli pertama tuh bagi P3K. Bapak Ibu, guru P3K yang diangkat itu menjadi P3K itu memang guru ahli pertama. Kemudian memiliki hasil penilaian kinerja guru dengan sebutan paling rendah baik selama 2 tahun terakhir untuk setiap unsur penilaian. Maka berkinerjalah yang terbaik supaya nilai kinerjanya itu baik ya.
Kemudian juga memiliki pengalaman manajerial paling singkat 2 tahun di satuan pendidikan, organisasi pendidikan, dan atau komunitas pendidikan. Jadi ini pengalamannya sangat fleksibel ya, tidak harus jadi wakasek. Makanya sebagai guru penggerak kan harus aktif di banyak ya, contoh di Kombel juga ikut. Kalau ada keterlibatan di organisasi pendidikan, ayo ikut. Ini sangat bermanfaat untuk menunjang kerja nanti setelah jadi kepala sekolah. Sehat jasmani rohani itu pasti, bebas nafsu harus, karena akan menjadi contoh buat murid-murid. Dan ini dari rumah sakit ya keterangannya. Kemudian tidak pernah dikenai hukuman disiplin. Saya yakin nih kalau guru penggerak nggak ada nih yang terkena hukuman disiplin, sedang atau berat. Tidak sedang menjadi tersangka, terdakwa, atau tidak pernah menjadi terpidana. Dan usianya paling tinggi 56 tahun. Jadi ayo bagi Bapak Ibu guru penggerak, tadi kalau ditanya harus ikut apa enggak, jika Bapak Ibu itu memenuhi syarat ini ya ikuti aja. Ini kan peluang kita untuk bisa mengabdi lebih luas menjadi kepala sekolah di satuan-satuan pendidikan. Kalau jadi guru dampaknya hanya sekelas. Kalau kepala sekolah bisa membimbing guru, semua guru di satuan pendidikan tersebut. Nah, saya juga terima kasih nih dari ada yang mengucapkan apresiasi pada kami di JGTK. Terima kasih kepada @mardatilah_bustamam. Jadi terima kasih ya Bu, Dijen paling banyak memberi efek terhadap masa depan guru. Kami mendoakan Prof Nurul sehat dan diberikan apa tadi itu? Diberikan keberkahan. Ya, terima kasih Bu ya untuk doa terbaiknya untuk saya. Amin. Semoga Allah mengabulkan doa-doa Ibu untuk saya. Bagaimana yang baru bergabung? Terima kasih yang baru bergabung mengikuti siaran langsung ini. Di sini ada saya sapa lagi Bapak Ibu guru yang ada di seluruh Indonesia yang baru saja bergabung. Ada dari mana nih? Dari Karanganyar, dari Wonogiri, dari Jakarta Utara, dari mana lagi ya? Terima kasih sudah bergabung dan mengikuti siaran langsung ini. Jadi siaran ini penting banget untuk menambah wawasan dan pengetahuan kita terkait guru penggerak. Jadi kalau saya mau cerita, pendidikan guru penggerak ini program prioritas kita dan ini memberikan kesempatan kepada siapa saja yang punya ketertarikan untuk menjadi guru. NTB, Assalamualaikum Bandung, terima kasih sudah bergabung. Halo juga Nganjuk, terima kasih. Iya, terima kasih semuanya yang sudah menyapa saya. Alhamdulillah, senang sekali, saya merasa sangat tersanjung Bapak Ibu menyapa saya dan terima kasih untuk doa-doa terbaiknya untuk saya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah kita mau tanya nih sebelum menjawab pertanyaan berikutnya. Kalau ini kan mau weekend nih, biasanya Bapak Ibu guru ngapain? Kalau CGP pasti lagi belajar ya, karena CGP itu biasanya belajarnya di hari Sabtu dan hari Minggu. Kalau yang sudah guru penggerak belum jadi kepala sekolah, apa sih aktivitasnya kalau akhir pekan? Kalau saya nih ya mau cerita nih, kalau saya weekend ini biasanya pulang ke Solo. Saya bertemu dengan keluarga saya karena kesempatan saya untuk bersama keluarga hanya di hari Sabtu Minggu. Jadi mohon maaf ya kalau ada guru-guru yang suka datang ke rumah itu dapat waktunya pendek banget. Karena saya hanya punya waktu Sabtu Minggu untuk dengan anak saya, Vita, dengan ibu saya yang sudah sepuh umurnya 82 tahun dengan keluarga yang lain itu hanya di hari weekend. Semoga Bapak Ibu bisa memanfaatkan weekendnya dengan sebaik-baiknya ya, karena itu penting banget untuk meningkatkan kualitas hubungan kebersamaan dengan keluarga. Kalau nggak yang penting-penting banget, jangan ditinggal. Kalau mau jalan ke mall, ajak keluarga juga ya, jangan sendirian. Baik, mau saya lanjutkan lagi pertanyaan berikutnya. Bapak Ibu jangan lupa kopinya diminum. Nanti kalau nggak minum dingin ya, saya boleh ya izin sebentar untuk melanjutkan minum kopi saya. Kopi Lintong ini memang luar biasa enak ya, rasa pahit dan asamnya itu berpadu. Jadi seperti kehidupan kita, gak ada sesuatu yang selalu indah ya. Apapun itu pekerjaan kita dan posisi kita
Selalu ada kepahitan di sela-sela pekerjaan dan asam dalam kehidupan itu hal yang wajar. Jadi nikmati saja seperti kita menikmati secangkir kopi. Kalau sudah nyampur keindahan, kepahitan dan keasaman, rasanya nikmat sekali. Saya kasih contoh ya. Luar biasa. Coba siapa yang belum minum kopi Lintong, coba ini kopi Temanggung. Baik, saya sudah pernah nyoba kopi Temanggung. Sama nikmatnya. Pokoknya kopi lokal seluruh Indonesia ini sudah saya coba semua. Jadi ini nikmat luar biasa ya, kekayaan alam kita dari Aceh sampai Papua. Itu segala jenis kopi ada. Kalau nggak percaya ya, ini di belakang ini ada almari koleksi kopi saya. Semua kopi lokal loh, nggak ada kopi yang impor. Karena saya penggemar produk lokal. Ini ada Gayo, ini ada Papua, ada Flores, ada Mata Bulu. Ada mana lagi nih? Kopi Osing. Kopi Osing itu kopi khas asli Banyuwangi. Nanti cerita kopi akan saya lanjutkan, tapi sekarang ada pertanyaan yang sangat bagus yang mau saya jawab untuk Rega Pragiwa. Pak Rega ya, tentu kalau namanya Rega itu Bapak Rega. Pak Rega Pragiwa. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak Rega. Semoga Pak Rega sehat selalu dan bersemangat terus untuk memajukan pendidikan di tempat-tempat. Apakah guru penggerak P3K bisa menjadi kepala sekolah Indonesia di luar negeri? Wah, pertanyaan bagus sekali ya. Ya, kita punya SELN ya di luar negeri, namanya SELN. Nah, guru penggerak itu dapat diangkat sebagai kepala sekolah di SELN atau Sekolah Indonesia di luar negeri. Apakah ini ada aturannya? Tentu ada. Pak Rega bisa membaca di Permendikbudnya ya. Di situ di Permendikbud 40 di pasal 13 itu dijelaskan bahwa penugasan guru sebagai kepala sekolah, calon kepala sekolah pada SELN pun juga harus memenuhi syarat. Jadi ini yang lebih kalau guru-guru kita, guru penggerak itu biasanya kan suka tantangan tuh. Ayo ikut kalau ada pembukaan lamaran atau lowongan kepala sekolah di SELN. Syaratnya ada, memiliki statusnya harus pegawai negeri, memiliki jabatan fungsional guru, memiliki pengalaman sebagai kepala sekolah paling singkat 4 tahun. Nah, yang paling penting nih ya, menguasai bahasa Inggris atau bahasa asing secara lisan dan tulisan sesuai negara bersangkutan. Misalnya kalau kemarin saya waktu umroh bertemu dengan guru SELN dari Jeddah, dia harus menguasai bahasa Arab ya di sana. Memiliki wawasan seni dan budaya Indonesia yang luas karena misinya selain mengajar juga menyampaikan kekayaan budaya kita ya kepada negara yang tempat Bapak Ibu guru bertugas dan mampu mempromosikan seni budaya di Indonesia. Demikian Bapak Ibu semuanya yang baru bergabung, terima kasih Bapak Ibu guru dari Lubuk Linggau, dari Papua, Kebumen, Kepulauan Meranti. Apa kabar di Kepulauan Meranti? Tetangganya Singapura ya. Jadi bisa ngintip Singapura dari rumah Bapak Ibu. Dan juga dari Pati, Jawa Tengah, dan semua saja yang baru bergabung. Terima kasih sudah bergabung dan mengikuti siaran langsung ini. Ini ada pertanyaan lagi nih dari Ibu Nyunyun Dwi. Saya nggak tahu nama aslinya ya, tapi di situ di akunnya namanya Nyunyun Dwi. Apa kabar Ibu Nyunyun Dwi? Semoga sehat selalu ya Bu ya. Di sore hari ini, sore yang cerah menjelang weekend, saat yang kita tunggu-tunggu untuk bersama dengan keluarga. Mau tanya Bu, saya guru P3K. Mau tanya ya, guru P3K di PMM ada tulisan bahwa sudah layak menjadi kepala sekolah. Apakah besar kemungkinan daerah percaya? Dan untuk menguatkan gimana sih caranya? Dan juga ada pertanyaan lagi yang bersama dari Al-Fatihal 8. Halo Ibu, semoga sehat juga ya. Pertanyaannya, Ibu Nunu, kapan realisasi pengangkatan kepala sekolah lewat jalur PMM? Bukan lagi lewat jalur yang lah. Yang mana ya jalur yang lah itu? Saya cari tahu nih apa jalur yang lah. Jadi menjawab dua pertanyaan itu sekaligus kan hampir sama ya. Saya ingin menggabungkan dua pertanyaan yang sangat bagus itu. Jawabnya, jika sudah memenuhi syarat jadi kepala sekolah di PMM, berarti memenuhi syarat semua administrasi ya. Ketika dinas melakukan pengundangan, Bapak Ibu diundang oleh dinas, akan mendapatkan kesempatan yang sama. Di situ tertuang di mana? Di dalam surat Dirjen GTK yang baru saja tanggal 18 Februari ya, nomornya 0756
tentang sistem pengangkatan kepala sekolah dan pengawas sekolah yang baru beredar, yang saya tanda tangani tanggal 18 Februari. Di situ salah satu latar belakang adanya sistem pengangkatan ini yang tadi terintegrasi dengan PMM ya. Sistem ini bisa digunakan oleh dinas, tadi kan lewat jalur yang gitu ya. Maka ini sebenarnya sistem ini dibangun untuk membantu dinas melakukan pengangkatan dari orang-orang yang eligible atau yang memenuhi persyaratan yang dapat dilihat di dalam sistem tersebut. Sistem ini selain membantu dinas untuk mengangkat, ini juga dalam rangka mendukung sistem meritokrasi dalam pengangkatan kepala sekolah dan pengawas sekolah. Meritokrasi yang mereka yang kompeten yang mendapatkan kesempatan. Sedangkan untuk Ibu Al-Fatihah silahkan dicek di PMM. Nanti dicek ya di sini ya. Jika sudah memenuhi persyaratan, tunggu saja undangan dari dinas. Karena kami sudah mengirimkan surat bagi dinas untuk menggunakan sistem yang terintegrasi dengan PMM. Jadi udah tahu ya suratnya ya. Ini sudah beredar semua di dinas dan kami akan menggunakan sistem itu sebagai pintu masuk untuk pengangkatan kepala sekolah dan pengawas sekolah. Begitu Bu, semoga jawaban saya memuaskan ya. Tapi saya yakin guru-guru penggerak itu tidak akan pernah puas dengan satu jawaban, terus akan mencari dan mencari. Itulah ciri guru penggerak.